Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan, kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-45. Secara khusus saya akan baca ayat 42 sampai 45. Firman-Nya berkata demikian. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita menjadi pemimpin yang melayani. Sebagai umat, sebagai orang percaya, mungkin saat ini kita sudah jadi pemimpin atau kita akan jadi pemimpin. Mari kita dengarkan nasihat firman Allah di hari ini, menjadi pemimpin yang melayani. Hal ini yang dikatakan oleh Yesus dalam menjawab ataupun menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Yakobus dan Yohanes. Dalam ayat 36 jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Kemudian Yesus memberikan jawaban banyak hal, tetapi yang secara khusus yang akan kita coba amati di sini adalah bagaimana Yesus memberitahu perbedaan kita sebagai anak-anak Tuhan yang menjadi pemimpin dan yang bukan anak-anak Tuhan. Tetapi Yesus manggil mereka lalu berkata, kamu tahu mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Dengan kata lain, Yesus mau mengatakan bahwa kita harus menjadi pemimpin yang berbeda. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus jadi pemimpin yang berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang bukan anak Tuhan. Kalau mereka menjalankan kuasa mereka dengan keras, dengan tangan besi, tapi kita tidak. Kita harus menjadi pemimpin yang melayani, menjadi pemimpin yang berhati hamba, yang senantiasa mau berorientasi untuk melayani rakyatnya, melayani masyarakatnya, dan bukan untuk dilayani. Pertanyaannya adalah kenapa kita harus jadi pemimpin yang melayani? Apa yang mendasari akan hal itu? Sehingga kita harus belajar dan terus berusaha menjadi pemimpin yang melayani dan bukan pemimpin yang dilayani. Dalam ayat 43-44, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Disinilah kita melihat hal yang pertama, kenapa kita harus menjadi pemimpin yang melayani. Alasan yang pertama, karena itu kehendak Tuhan. Itu maunya Yesus bagi kita. Tuhan mau kita menjadi pemimpin yang bukan jadi bos, tetapi jadi pemimpin yang berhati hamba, menjadi pemimpin yang berjiwa melayani. Itu yang Tuhan kehendaki, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita sebagai umat. Jadi Tuhan tidak mau kita jadi pemimpin yang hanya pangko kaki, pangko tangan, pangko dagu saja. Tuhan tidak mau jenis pemimpin seperti itu. Tuhan mau kita jadi pemimpin yang mau melayani masyarakat, mau melayani umat yang ada, bukan untuk dilayani.
Yang namanya melayani berarti kita siap berkorban. Itulah kehendak Tuhan bagi kita. Jadi kenapa kita harus menjadi pemimpin yang melayani? Karena itu kehendak Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Yesus mau. Dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, sebagai seorang pemimpin. Supaya kita terus mau melayani masyarakat, melayani umat, atau dengan kata lain kita berhati hamba. Yang kedua, kenapa kita harus menjadi pemimpin yang melayani? Ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Di sini hal yang kedua kita jumpai, kenapa kita harus jadi pemimpin yang melayani? Karena teladan Kristus bagi kita. Karena Kristus sudah memberikan contoh, Kristus sudah memberikan teladan. Dia adalah Tuhan, dia adalah guru, dia adalah pemimpin. Murid-muridnya, tapi Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Jadi Yesus sudah memberi contoh teladan, karena itu sebagai pemimpin-pemimpin umat, kita belajar untuk kita juga mau meneladani Yesus. Jadi kenapa kita harus menjadi pemimpin yang melayani? Karena itulah teladan Tuhan. Itulah contoh yang Yesus sudah teladankan dalam hidup kita. Bagaimana dia mau melayani dan bukan untuk dilayani. Karena itu teladan Kristus dan itu Tuhan kita yang adalah junjungan kita, kebanggaan kita, pujaan kita. Maka kita belajar untuk mencontohinya, belajar untuk meneladaninya dalam hidup kita sehari-hari sebagai umat, sebagai orang percaya. Sehingga pada waktunya suatu saat, atas kehendak Tuhan dan perkenanan Tuhan, kita diberi tugas tanggung jawab sebagai pemimpin. Mari kita jadi pemimpin yang mau melayani. Mari kita mau jadi pemimpin yang mau berkorban. Mari kita jadi pemimpin yang berhati hamba. Karena itu teladan Kristus bagi saudara dan saya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami menjadi pemimpin yang melayani. Tuhan tolong kami, supaya kami jadi pemimpin yang mau melayani, bukan dilayani. Menjadi pemimpin yang mau berkorban, bukan untuk mencari ataupun memperoleh sesuatu. Karena itulah kehendak Kristus bagi kami. Karena itu adalah teladan Yesus bagi kami. Seperti Kristus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.